sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang Lona cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini Lona ingin menceritakan kisah tentang keajaiban sedekah kepada teman-teman semua. Dimana kisah ini tuh sangat bagus dan sangat sayang kalau nggak disebarluaskan ke banyak orang, dengan maksud untuk memotivasi orang-orang untuk mengikuti, mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini Lona dapat dari ceramah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, di mana beliau dalam ceramahnya menceritakan dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Kerjaannya itu bikin dari kapuk, entah itu bantal, entah itu apapun. Jadi dia ngambil kapuk dari bijinya, kemudian dia jual di pasar. Penghasilannya setiap hari itu 1 dirham. Jadi kalau jualannya laku, itu laku 1 dirham setiap hari. Kalau laku 1 dirham, setengahnya selalu dia sedekahkan, setengahnya lagi untuk membeli makan, untuk dia makan di rumah bersama istrinya, dan membeli biji kapuk untuk diproduksi lagi untuk modal beliau dagang keesokan harinya. Itu selalu seperti itu setiap harinya. Masya Allah sekali. Pada suatu hari beliau berjualan seperti biasa di pasar. Laku jualannya, laku 1 dirham, dapat uang 1 dirham. Baru mau mensedekahkan setengahnya dan setengahnya lagi mau membeli makanan untuk dimakan bersama istrinya di rumah dan membeli biji kapuk lagi untuk diproduksi. Akan tetapi hari itu beliau melihat ada 2 orang berantem di pasar, cekcok sampai udah mau bunuh-bunuhan. Akhirnya dihentikan sama pria ini. Laki-laki ini bertanya kepada kedua orang yang berantem itu, "Kalian ini kenapa sih?" Sama si satu dari yang berkelahi dijawab, dijelaskan kronologinya. Intinya yang satu penjual, yang satu pembeli. Yang satu membeli barang kepada si penjual dan tidak mau bayar. Jadi intinya si penjual tidak dapat uang apapun. Nah, jadi terjadi cekcok, gontok-gontokan, berantem sampai akhirnya mau bunuh-bunuhan. Sama si laki-laki ini ditanya lagi, "Emangnya berapa sih uangnya yang kalian ributin?" Sama penjualnya dijawab, 1 dirham. "Ya sudah, hentikan pertikaian ini, biar saya yang bayar." Jadi hari itu dia menyerahkan 1 dirhamnya kepada penjual itu. Otomatis sedekahnya hari itu adalah 1 dirham dengan ikhlas. Sedekahnya menyelamatkan nyawa orang, sedekahnya mendamaikan pertikaian, menghentikan pertikaian. Alhamdulillah. Akhirnya dia pulang ke rumah tanpa membawa apapun. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya, "Loh, mana makanannya? Dan mana biji kapuk untuk diproduksi lagi untuk jualan besok?" Sama dia dijelaskan kronologi tadi kepada istrinya. Istrinya langsung menjawab, "Alhamdulillah, kamu bisa mendamaikan orang dan kamu bisa menyelamatkan nyawa orang." Istrinya ini soleha, Masya Allah. Setelah itu laki-laki ini bingung dan dia berkata, "Ini kan aku gak ada bawa apa-apa. Gimana kalau yang sisa-sisa terbangan di lantai ini aku kumpulkan?" Kan ada tuh waktu dia milih-milih biji untuk mengeluarkan kapuknya untuk dijual ke pasar, kan ada sisa-sisa yang terbang, ada sisa-sisa yang gak diambil sama dia untuk dijual. Jadi sisa-sisanya itu masih berantakan di lantai. Sama dia mau disapu, dikumpulin, pengen dijual lagi ke pasar, siapa tahu laku dan bisa membeli makan. Akhirnya dikumpulin, disapu, dapatnya cuma sedikit. Dan itu karena cuma sisa yang gak laku untuk terjual, yang gak dipilih dia, otomatis kualitasnya jelek kan. Jadi dia jual itu gak laku. Dari dia pulang dari pasar sampai dia keluar lagi untuk menjual itu, berjam-jam itu gak laku. Sehingga dia sedih. Di kesedihannya itu dia pulang di tengah jalan bertemu sama penjual ikan. Nasibnya sama juga sama dia, murung juga, sedih juga. Sama dia ditanya, "Kamu kenapa?" Sama si penjual ikan diceritakan, "Hari ini aku cuma dapat ikan 1, udah gitu mau busuk pula, nggak ada yang mau beli. Ini aku makan juga nggak selera, nggak mau." Sama si penjual kapuk ini dijawab, "Ya sudah, ikanmu untuk aku aja ya.
sama kamu ambil nih kapukku. Kapukku ini mungkin bisa kamu jual atau kamu apakan, sedangkan ikanmu bisa untuk aku makan. Hari ini aku juga gak dapat uang, jadi aku gak bisa beli makanan untuk keluargaku. Mungkin ikanmu bisa untuk aku makan di rumah. Sama si penjual ikannya dibilang, ambil. Ya udah sini, aku ambil kapukmu dan ambillah ikan ini. Maka laki-laki ini pulang dengan membawa ikan tersebut dan menceritakan kepada istrinya, menceritakan kronologi tadi bahwa kapuk yang sisa tadi nggak laku dijual, nggak ada yang beli, sehingga dia pulang. Di tengah jalan dia pulang, dia ketemu penjual ikan yang nasibnya sama, ikannya nggak laku, ikannya jelek. Akhirnya sama dia diambil, ditukar dengan kapuknya. Sama istrinya dijawab, alhamdulillah nggak apa-apa, ini rezeki kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya bawa ikannya ke dapur, istrinya belek perut ikannya. Dan teman-teman tahu apa yang ditemukan istrinya di perut ikan tersebut? Mutiara, teman-teman. Istri kaget, istrinya panggil suaminya, ini nih ikan yang jelek tadi di dalam perutnya ada mutiara. Sama suaminya dibilang, kalau begitu mutiara ini bisa aku jual dan hasil penjualannya bisa untuk kita makan. Akhirnya suaminya tuh pergi ke pedagang mutiara pertama. Pedagang mutiara pertama berkata, wah ini barang istimewa ini, kamu dapat dari mana? Saya lihat dari pakaianmu ini, kamu ini bukan orang kaya, kamu ini orang miskin ini. Dapat dari mana kamu? Akhirnya dijawab sama laki-laki ini, alhamdulillah itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan bisa aja ditipu kan? Bisa aja si pedagang satu ini bilang, ini palsu ini ya paling laku 2 dirham lah. Pasti sama dia dilepas kalau dibilang 2 dirham. Bisa aja ditipu karena si pemilik mutiaranya ini ya dilihat pakaiannya pakaian orang miskin, nggak ngerti, bisa lah ditipu. Tapi karena ini orang tulus mengikhlaskan hartanya 1 dirham itu untuk menyelamatkan pertikaian orang, menyelamatkan nyawa orang, sehingga ia dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ia dipimpin sama Allah Subhanahu Wa Taala menuju rezeki yang memang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Sehingga si pedagang pertama ini bilang, ini kalau saya cuma mampu membeli 40.000 dirham. Sebenarnya barang ini bisa lebih lagi harganya. Kalau begitu, kalau saya mau dengerin kata saya, kamu pergi ke alamat situ. Di situ ada pedagang mutiara yang jauh lebih kaya dari saya. Coba kamu ke sana. Barangkali dia bisa membeli mutiaramu ini dengan harga lebih daripada saya. Bukannya ditipu, malah dituntun ke pedagang yang lebih istimewa. Tadi dia sedekahin hartanya berapa? 1 dirham. 1 dirham, sekarang dia dihargai oleh pedagang satu 40.000 dirham. Dulu Nabi pernah berkata, harta yang disedekahkan itu tidak akan mungkin berkurang, malah justru melainkan bertambah. Nah ini buktinya, bukti nyatanya. Akhirnya laki-laki ini mendatangi pedagang kedua, yang pedagang yang ditunjukkan oleh pedagang pertama. Pedagang kedua berkata hal yang sama dengan pedagang pertama. Wah ini barang istimewa ini, kamu dapat dari mana? Kamu ini orang lemah, kamu ini orang fakir miskin, kok bisa? Sama laki-laki ini dijawab lagi, alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lagi-lagi tidak ditipu, pedagang kedua justru berkata, ini kalau saya hanya bisa membeli 80.000 dirham, sedangkan barang ini luar biasa, dihargainya bisa lebih daripada 80.000 dirham. Sekarang kamu pergi ke Fulan itu pedagang mutiara yang jauh lebih kaya daripada saya, jual ke dia aja, sama dia pasti bisa dihargai lebih mahal lagi daripada 80 dirham. Malah ditunjukin lagi ke pedagang yang lebih istimewa. Masya Allah, lagi-lagi tidak ditipu. Akhirnya mutiara itu dibeli oleh pedagang ketiga dengan harga 120.000 dirham. Tadi hartanya yang disedekahi berapa? 1 dirham. Sekarang ia pulang kepada istrinya dengan membawa 120.000 dirham. Masya Allah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kronologinya kepada istrinya dari awal dia bertemu dengan pedagang satu, pedagang dua, sampai akhirnya laku di pedagang ketiga. Lagi asik bercerita kepada istrinya, tiba-tiba datang 2 fakir miskin minta-minta. Sama istrinya yang soleha tadi ini dijawab,
Ini hari ini kita udah dapat rezeki yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu kita bagikan aja nih setengahnya ke fakir miskin ini, karena ini kebanyakan buat kita, sangat banyak ini. Kita harus bagikan ke fakir miskin setengahnya. Ini orang lillahi ta'ala, bener-bener udah gak mikirin dunia lagi. Dia sudah tahu faedahnya, nilai tingginya dari bersedekah. Jadi dia tanpa pikir panjang, dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpikir lebih lanjut lagi, mau mensedekahkan setengah dari pendapatannya itu ke fakir miskin itu. Setengah dari 120.000 berarti 60.000 dirham. 60.000 dirham dikasih kepada fakir miskin dengan tanpa pikir panjang, sama fakir miskin itu diambil dan dibawa keluar. Keluar fakir miskin itu baru berapa langkah balik lagi dan mengembalikan uangnya. Ini uangmu, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, karena ini adalah karena ketulusanmu dan rasa syukurmu yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dengan tulusnya membantu dua orang yang bertikai sehingga tidak terjadi bunuh-bunuhan. Kamu sudah berikan sedekah atas hartamu tanpa berpikir panjang dengan ikhlasnya. Ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan manusia biasa, aku malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekian kisah inspiratif tentang keajaiban sedekah. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat teman-teman semua di rumah dan buat Lona pribadi juga. Gimana kalau kita itu gak perlu pikir panjang untuk bersedekah atau mensedekahkan sebagian dari harta kita jika kita mampu. Karena sedekah itu gak akan pernah menghabiskan uang kita, justru menambah, melipat gandakan lagi, karena janji Allah itu nyata. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum.